Bahan-bahan yang perlu disiapkan: margarin 150 gram, bisa juga diganti dengan mentega, 1 sendok makan maizena, 2 sendok makan penuh susu bubuk, tapenya 150 gram tape singkong ya. Terus ada SP 1 sendok teh, ada vanila bubuk 1/4 sendok teh, dan garam. Ini garam saya campur di sebelahnya, garam setengah sendok teh. Kental manis saya memakai 2 sendok makan, gula pasir 125 gram, tepung terigu 100 gram, dan yang terakhir 4 butir telur ukuran sedang ditambah 1 butir kuning telur. Untuk cara membuatnya, pertama kita lelehkan dulu margarinnya ya. Kita letakkan margarin di atas air yang sudah mendidih. Kemudian kita aduk-aduk agar margarinnya mencair. Hati-hati ya, ini panas. Kalau langsung tanpa dialasi dengan teflon seperti ini, biasanya margarin kalau terlalu besar apinya suka cepat hangus ya, cepat gosong. Jadi kalau mau langsung lebih baik memakai api yang benar-benar kecil sekali. Tapi saya biar lebih aman, biasanya saya seperti ini, ditim aja. Karena kena panas pun margarin akan cepat meleleh, apalagi kalau memakai mentega. Kita aduk-aduk kayak begini ya. Nah, kalau sudah mencair seperti ini, sudah mencair semua, kemudian kita angkat. Tidak perlu menunggu sampai seperti minyak ya. Untuk langkah selanjutnya, kita haluskan dulu ini tapenya ya. Jangan lupa sumbunya dibuang. Nah, sumbu seperti ininya dibuang ya. Kemudian setelah tapenya sudah halus, masukkan kental manisnya. Setelah tapenya sudah tercampur rata dan sudah halus begini, lalu kita sisihkan sementara ya. Untuk langkah selanjutnya, masukkan 4 butir telur, 1 butir kuning telur, gula pasir 1 sendok teh SP, lalu masukkan vanila bubuk dan garam ya. Kemudian kita mix dari kecepatan rendah sedang ke tinggi, kurang lebih sekitar 7 menit sampai 15 menit tergantung dengan mixernya masing-masing ya, karena setiap mixer itu kecepatannya berbeda. Nah, kalau sudah putih, kental, dan berjejak seperti ini, sudah tidak terlalu mencair, ini tandanya sudah siap untuk dimasukkan tepung terigunya. Kemudian masukkan tepung terigunya, jangan lupa sambil diayak ya. Lalu campur maizena dan susu bubuknya. Sambil diputar ya, biar tidak menumpuk tepungnya di satu tempat saja, sambil diputar. Bagian tengah kan agak munjung, saya pinggirin dulu. Kemudian kita mix dengan kecepatan rendah saja ya, cukup sampai tercampur rata. Jangan terlalu lama, nanti bisa bantat. Kalau khawatir nanti bisa bantat,
bisa juga diaduk dengan spatula saja ya. Nah, cukup sebentar saja ya. Kemudian kita masukkan tapenya yang tadi yang sudah dicampur dengan kental manis. Lalu kita aduk lagi dengan kecepatan rendah. Kemudian untuk yang terakhir kita masukkan margarin cairnya. Lalu kita aduk margarinnya dengan spatula saja ya, tidak perlu di mixer lagi. Ingat, ini harus benar-benar tercampur rata. Pastikan di bagian bawahnya tidak ada margarin yang mengendap. Setelah sudah dipastikan benar-benar rata, bagian bawahnya sudah tidak ada yang mengendap ya, sudah tidak ada cairan minyak lagi atau margarin. Kemudian siap dituang ke dalam cetakan. Siapkan cetakannya. Kalau saya memakai loyang seperti ini loyang sudah jadul banget ya. Kita oles dengan Carlo. Kalau mau tahu resep Carlo, lihat di resep saya yang lain ya, tips agar bolu tidak menempel di loyang. Ada nanti di deskripsi box, saya akan berikan linknya. Mungkin sebagian bunda-bunda juga sudah ini ya, sudah tahu resep Carlo, silahkan dicoba. Atau juga bisa juga loyangnya dioles dengan margarin, kemudian ditaburi tepung terigu tipis-tipis, itu juga bisa. Setelah dioles Carlo dengan rata, kemudian kita masukkan adonannya. Ini loyangnya sesuai dengan selera ya, bisa juga menggunakan loyang kotak. Lalu atasnya kita ratakan. Jangan lupa ovennya sudah panas ya, sudah benar-benar panas merata. Gunakan api sedang cenderung besar. Saya memakai oven tangkring ya. Nah, buat bunda-bunda yang tidak suka, bunda atau panda yang tidak suka memakai topping, ini bisa langsung di oven. Kemudian setelah dihentakkan, saya memakai topping ini ya, namanya sukade atau pepaya kering. Bisa juga memakai topping keju parut atau kismis, sesuai selera aja. Tanpa topping pun tetap enak. Kemudian siap di oven. Kemudian kita masukkan ke ovennya. Saya taruh di rak tengah. Nah, kurang lebih sekitar 40 menit kemudian sudah matang ya. Nih, tanpa baking powder, ini tetap mengembang, tetap bagus. Cuma karena saya pakai oven tangkring dan saya tidak putar-putar, jadinya tidak merata apinya ya. Kemudian kita keluarkan, jangan lupa pinggirnya kita bantu dulu dengan spatula ya, biar lebih mudah lagi keluarnya, walaupun tadi sudah dioles sama Carlo. Nah, ini kalau pakai Carlo keluarnya sangat gampang sekali, tidak ada istilah dengan eksiden nempel-nempel. Tada, cantik.
dia hasilnya.